Indonesia adalah negeri dengan keindahan yang menakjubkan. Kita melihat gunung-gunung berapi yang megah. Kita melihat hutan-hutan yang rimbun dan hijau. Kita melihat pantai-pantai dengan pasir seputih tulang. Namun di balik keindahan ini ada lapisan lain. Dunia bayangan. Sebuah alam yang tak terlihat oleh kebanyakan orang, namun dirasakan oleh banyak orang. Ini adalah dunia yang penuh dengan cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini bukanlah dongeng pengantar tidur anak-anak. Ini adalah peringatan. Ini adalah gema dari tragedi dan energi gelap yang masih tersisa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dunia kita dan dunia selanjutnya. Mereka selalu mengawasi. Setiap pulau, setiap kota, setiap sudut yang terlupakan menyimpan rahasianya sendiri. Udara di sekitarnya bisa terasa berat dengan kenangan. Aroma bunga Kamboja di tengah malam mungkin bukan berasal dari pohon. Itu bisa jadi sebuah pertanda. Suara wanita menangis di kejauhan mungkin bukan suara manusia. Itu bisa jadi panggilan dari sesuatu yang lain. Kita hidup berdampingan dengan mereka, yang terlihat dan yang tak kasat mata. Seringnya kita hidup berdampingan dengan damai. Namun terkadang, tabir itu menipis. Kita dipaksa untuk melihat apa yang mereka lihat. Kita dipaksa untuk mendengar kesedihan mereka, kemarahan mereka, rasa sakit abadi mereka. Persiapkan diri Anda. Redupkan lampu. Entitas yang akan kita bahas ini nyata. Dan mereka juga ikut mendengarkan. Atuyuan Pier Semesta adalah Semarang, sebuah bangunan kolonial yang megah berdiri di sana. Namanya Lawang Sewu, 1000 pintu. Di siang hari, tempat ini adalah sebuah tengaran bersejarah. Para turis berjalan di sepanjang koridornya yang panjang. Namun saat matahari terbenam, bangunan itu berubah. 1000 pintu itu tidak menuju ke ruangan kosong. Pintu-pintu itu menjadi portal. Udaranya menjadi dingin. Keheningannya menjadi berat. Tempat ini dulunya adalah penjara, lokasi penyiksaan brutal, dan eksekusi selama masa perang. Jiwa-jiwa itu tidak pernah pergi. Arwah paling terkenal di sini bukanlah seorang tentara, melainkan seorang wanita. Mereka memanggilnya Kuntilanak Merah. Kehadirannya adalah amarah murni yang pekat. Orang-orang yang pernah menemuinya berbicara tentang penurunan suhu yang tiba-tiba. Rasa dingin membekukan yang meresap hingga ke tulang. Lalu datanglah baunya. Bau anyir, darah yang menyengat, pekat dan seperti logam memenuhi udara. Itu adalah peringatan bahwa dia sudah dekat. Dia muncul, terbalut kain merah. Wajahnya menyiratkan penderitaan dan amarah. Matanya adalah lubang hitam hampa tanpa jiwa. Banyak yang telah mencoba merekamnya. Para pemburu hantu dan anak-anak muda pemberani menjelajahi sudut-sudut tergelap bangunan itu. Terutama ruang bawah tanahnya yang mengerikan. Disinilah kekejaman terburuk terjadi. Sebuah labirin sel-sel lembab dan sempit yang pernah dibanjiri untuk menenggelamkan para tahanan. Di bawah sini, perasaan diawasi terasa menyesakkan. Langkah kaki menggema di lorong-lorong kosong. Pintu-pintu terbanteng menutup dengan sendirinya. Dan kemudian, sekilas, kilatan merah di ujung koridor. Jeritan tanpa wujud, tepat di sebelah telinga Anda. Ini adalah ujian keberanian yang hanya sedikit orang bisa lewati. Teror kuntilanak merah terletak pada ketidakpastiannya. Dia adalah manifestasi dari kematian yang keji dan trauma yang belum terselesaikan. Dia tidak menginginkan kedamaian. Dia ingin kau merasakan sakitnya. Dia ingin kau merasakan terornya. Banyak yang meninggalkan Lawang Sewu setelah kunjungan malam hari merasa mereka tidak sendirian. Sebagian kegelapan bangunan itu telah menempel pada mereka. Sekarang kita melakukan perjalanan darat ke sebuah ruas jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Jalan tol Cipularang, kilometer 97. Jalan ini punya reputasi yang kelam. Dikenal sebagai titik hitam, area dengan jumlah kecelakaan fatal yang luar biasa tinggi.
Banyak di antaranya adalah kecelakaan tunggal, di mana pengemudi tiba-tiba kehilangan kendali tanpa alasan yang jelas. Para penyintas seringkali menceritakan kisah mengerikan yang sama. Mereka tidak sendirian di dalam mobil. Sesosok berbaju putih berdiri di tengah jalan. Atau seorang wanita yang seolah muncul di kursi penumpang mereka. Beberapa pengemudi membanting setir untuk menghindari sosok itu, lalu kehilangan kendali atas kendaraan mereka. Yang lain terhipnotis, lumpuh karena ketakutan saat arwah itu menatap mereka dengan mata kosong. Dari satu jalan terkutuk, kita beralih ke lorong gelap lain di jantung kota Jakarta. Terowongan Casablanca. Dibangun di atas bekas pemakaman umum, terowongan ini memiliki sejarah yang suram. Banyak jenazah yang tidak dipindahkan dengan benar selama pembangunan. Para pengendara yang melintas di malam hari sering membunyikan klakson 3 kali. Itu adalah tanda hormat, sebuah permintaan maaf kepada para arwah. Arwah paling terkenal di terowongan ini bukanlah orang dewasa. Mereka adalah anak-anak. Hantu anak-anak yang hilang sering terlihat bermain di dekat pintu masuk terowongan. Tawa mereka menggema, suara yang terdengar polos sekaligus sangat meresahkan. Namun, ada juga sosok yang lebih mengancam. Seorang wanita berbaju merah kuntilanak lainnya muncul di hadapan mereka yang berani tidak menghormati tempat itu. Dia muncul tiba-tiba, seringkali tergantung terbalik dari langit-langit terowongan. Kemunculannya adalah pertanda malapetaka, pemandangan terakhir yang mengerikan sebelum kecelakaan tragis. Omingip street and Cesta unggap buat the zaman modern sana masih dirst merinding saat mendengarnya. Itu karena cerita dan love goris sekadar hiburan. Mereka adalah bagian dari DNA budaya kita. Mereka adalah penghubung ke dunia arwah, energi dan konsekuensi yang melampaui hidup dan mati. Kisah-kisah ini tidak hanya dimaksudkan untuk menakuti kita. Ini adalah kisah-kisah peringatan. Mereka mengajari kita untuk rendah hati. Mereka mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang tidak kita pahami dan tidak boleh kita usik. Bagi banyak dari kita, dunia spiritual bukanlah fantasi. Ini adalah kenyataan yang hidup berdampingan dengan dunia kita. Cerita-cerita ini memvalidasi perasaan itu. Mereka memberi nama dan wajah pada suara-suara aneh yang kita dengar di malam hari, atau titik dingin yang tiba-tiba muncul di sebuah ruangan. Mereka membuat hal yang tidak dapat dijelaskan menjadi masuk akal. Mendengarkan kisah-kisah ini adalah pengalaman komunal. Kita berkumpul bersama, kita berbagi rasa takut. Dan dengan begitu, kita merasa sedikit tidak terlalu sendirian dalam menghadapi kegelapan luas tak dikenal yang mengelilingi dunia kita yang kecil dan terang benderang. Legenda-legenda ini berfungsi sebagai peta dari ketakutan kita sendiri. Mereka adalah penanda tragedi dan energi gelap. Lawang Sewu memperingatkan kita akan kengerian perang. Cipularang mengingatkan kita akan rapuhnya kehidupan. Casablanca mengajari kita untuk menghormati orang mati. Setiap cerita adalah seutas benang dalam permadani kaya cerita rakyat Indonesia yang merajut sejarah, spiritualitas, dan ketakutan primal manusia. Mereka adalah gema dari yang terkutuk. Suara-suara dari sisi lain yang telah menemukan cara untuk menembus keheningan. Menuntut untuk didengar, menuntut untuk diingat. Jadi, lain kali Anda berada di jalan yang sepi larut malam atau menjelajahi bangunan tua, berhati-hatilah. Dengarkan keheningan, rasakan udara di sekitar Anda. Ingatlah cerita-cerita ini. Ini lebih dari sekadar kata-kata yang dibisikkan dalam gelap. Ini adalah peringatan. Hormatilah, waspadalah, karena Anda tidak pernah tahu siapa atau apa yang mungkin mengawasi Anda dari bayang-bayang. Hati-hati, mereka lebih dekat
dari yang Anda kira.